Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Silakan dibuka kitabnya di halaman 47. Halaman 47 masih pada syurutul bai'. Syarat-syarat sah jual beli. Kita sudah melewati 5 syarat ya, 5 syarat dari jual beli. Yang pertama apa? Saling ridho. Kedua, tidak ada goror. 3, pembuat akad adalah pemilik barang atau yang mewakilinya. 4, pelaku akad adalah orang yang akil, balik, rasyid. 5, tidak ada unsur riba. Tidak ada unsur riba. Ya. Kemudian kemarin mu'alif menyampaikan satu kaidah, al-jahlu bitamatsul kal ilmi bitafadul. Al-jahlu bitamatsuli kal ilmi bitafaduli. Halaman 47 baris ketiga dari atas. Wal jahlu bitamatsuli kal ilmi bitafaduli. Apa artinya Mas Riko? Ya, jadi sama dengan seseorang itu tahu salah satu pihak mesti ada yang lebih. Paham? Jadi ketidaktahuan terhadap apa? Ketidaktahuan terhadap kesamaan ukuran dari barang-barang ribawi tersebut. Ini kaidah ini hanya diterapkan pada barang-barang ribawi ya. Jadi ketidaktahuan terhadap kesamaan ukuran itu dihukumi sama dengan tahu salah satu pihak mesti ada yang lebih dari yang lain. Ya. Berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah, kama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabanah wa huwa syira'ut tamri bitamri fi ru'usin nakhli muttafaqun alaih. Sebagaimana pula Nabi SAW melarang dari jual beli muzabanah ya. Jual beli dengan istilah muzabanah. Ini sebuah istilah ya, istilah jual beli di masa Rasulullah SAW. Apa itu jual beli muzabanah? Dia adalah syira'ut tamri, membeli kurma bitamri ditukar
Dalam hal ini syaratnya tidak terpenuhi maka Rasulullah melarang. Ustaz, itu mati kayak. Oh ya. Lanjut. Jadi pahami ya? Jadi pahami nih. Jadi kalau pertanyaan apa itu jual beli muzabana? Membeli kurma yang sudah dipetik dengan kurma yang masih di pohon. Hukumnya apa? Haram. Ya kan? Hukumnya dilarang. Kenapa dilarang? Termasuk transaksi ribawi. Ya kan? Transaksi ribawi. Terus warakhasa fi bai'il araya. Warakhasa fi bai'il araya bi khirsiha fi ma duna khamsati ya, fi ma duna khamsati ausakin. Lil muhtaji lirrutabi wala thamana indahu yashtari bihi bi khirsiha nah. Masak. Ya. Warakhasa, dan beliau memberikan apa? Keringanan fi bai'il aroya, pada jual beli sistem aroya. Nah ini perhatikan. Jadi kalau aroya ini kebalikan muzabanah. Apa? Kebalikan muzabanah. Muzabanah tadi apa? Ada orang pengen kurma, dia punya kurma di pohon itu lah. Pengen kurma yang sudah dipetik. Jadi membeli kurma yang sudah dipetik dengan kurma yang ada di pohon. Kalau aroya ini dibalik. Bagaimana? Membeli kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah dipetik. Paham? Bingung? Paham nggak? Paham ya? Ada yang belum paham? Jual beli aroya. Jadi kalau muzabanah ini apa? Membeli kurma yang sudah dipetik dengan kurma yang ada di pohon. Paham? Jadi yang ada unsur yang butuh siapa? Yang butuh siapa? Orang yang punya kurma di pohon. Kalau aroya ini yang butuh siapa? Orang yang punya kurma sudah dipetik. Paham? Ya, dia membeli kurma yang masih di pohon, ya, yang masih basah, ditukar dengan kurma yang sudah dipetik. Paham? Jadi kebalikannya lah. Nah, untuk aroya ini diberi keringanan boleh dengan syarat. Itu loh. Asalnya juga termasuk transaksi ribawi karena apa? Tidak bisa dipastikan ukurannya. Paham? Kurma dengan kurma kan ribawi lah. Ya. Dan tidak bisa dipastikan ukurannya. Tapi Rasulullah memberikan keringanan, tapi dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Maka Rasulullah memberikan keringanan pada kasus jual beli aroya ini bikhir siha, dengan perkiraan. Yang namanya perkiraan bisa pas nggak? Nggak bisa. Nah, tapi dengan syarat. Syaratnya fima duna khamsati ausak. Jadi transaksinya ini tidak lebih dari 5 wasak.
tidak boleh lebih dari 5 wasak. Jadi kurma yang ditransaksikan nggak boleh lebih dari 5 wasak. 5 wasak berapa kilo, Mas? Sudah dibahas belum? Hah? Sudah bahas belum? Belum ya? Belum ingat mungkin. Pada pembahasan zakat dulu loh, zakat hasil pertanian, nisabnya zakat pertanian berapa? 5 wasak. 5 wasak itu berapa sok? 60 sok. Gitu? Iya kan? 5 sok. 5 wasak itu berapa? Satu wasak itu kan ada 60 sok. Apa ya? Satu wasak itu 60 sok. Sehingga kalau 5 sok berarti berapa? 300 sok. 300 sok itu sama dengan berapa kilo? 750 kilogram. Itu nisabnya hasil pertanian loh. Ya enggak, Mas? Sudah belum? Sudah. Jadi nisabnya hasil pertanian yang disebutkan dalam hadis itu bukan gram, bukan kilogram, tapi apa? Wasak. 5 wasak. Nah, 5 wasak itu dikonversi ke sok menjadi 300 sok. Karena apa? Dalam satu wasak itu ada 60 sok. Ya, satu sok itu kan nilai kadar zakat fitrah kita 2,5 kilogram toh, itu satu sok. Gitu? Zakatnya satu sok lah. Satu sok berapa? 2,5. 2,5 kali 3 kental berapa? Kan 750. Jadi maksimal 750 kilogram itu transaksinya, tidak boleh lebih. Syarat kedua, lil muhtaji lirutab, dia memang betul membutuhkan rutab, kurma basah. Rutab itu kurma yang basah yang masih di pohon. Ya, dia memang butuh, bukan untuk dijual lagi, gitu. Tapi memang dia membutuhkan rutab. Paham? Ya. Syarat kedua, sangat membutuhkan kurma basah. Nek enggak butuh enggak boleh. Paham? Hanya untuk bakulan enggak boleh. Yang ketiga, wala sama naing dahu, enggak punya duit untuk beli rutab. Nek duit enggak boleh. Paham? Artinya juga dia enggak bisa jual. Kalau misalnya dia masih bisa jual kurma, dia kan udah punya kurma toh, tapi nggak punya duit. Tapi dia bisa jual kurmanya dulu. Untuk beli rutab, maka dia harus jual dulu. Paham? Itu syarat ketiga. Jadi enggak punya duit untuk beli rutab dan tidak bisa menjual kurmanya tadi untuk dijadikan uang untuk beli rutab. Paham? Jadi kalau dia punya duit nggak boleh. Syaratnya berapa? Ini syarat ketiga. Jadi apa? Wala sama indahu, ndak punya uang ya yang dia gunakan untuk membelinya. Bihir siha itu apa? Dengan takarannya tadi, dengan perkiraannya tadi. Ya. Jadi ada berapa syarat? 3 ya. Jadi satu, transaksinya di bawah 5 wasak, maksimal 5 wasak. 2, sangat butuh terhadap rutab. Yang 3, tidak punya uang untuk beli rutab. Termasuk apa? Tidak punya uang itu tidak bisa menjual kurmanya untuk beli. Tapi kalau masih dia bisa jual, artinya menjual kurma mudah gitu loh. Karek gonyang warung, pasar, jadi duit, beli rutab lah, itu mudah, maka tidak boleh. Jelas? Jelas belum? Ini namanya keringanan. Keringanan ini aslinya nggak boleh gitu loh. Paham? Namanya rokhoso itu kan aslinya nggak boleh karena apa? Ada unsur ribawi. Kan kurma dengan kurma kan harus sama. Paham? Tapi Rasulullah memberikan keringanan. Namanya rokhoso itu memberikan keringanan, ini berarti aslinya nggak boleh gitu. Boleh tapi dengan syarat tadi. Syaratnya 3 tadi.
Ya. Jadi dia bisa mentaksir. Jadi bikir siha itu ya jelas ada pendekatan. Jadi satu sak janjang misalnya 30 kilo ya ditukar dengan kira-kira 30 kilo, bukan asal-asalan. Jadi dia bisa mentaksir, itu syarat pertama. Jadi dia bisa memperkirakan. Jadi ukurannya mendekati itu loh, bukan asal-asalan. Yang kedua di bawah 5 wasak. Yang ketiga butuh sekali terhadap rutop, bukan untuk bisnis, bukan untuk apa? Sekedar dia diperjualbelikan nyari untung, tidak, memang butuh, faktor butuh, paham? Yang keempat adalah apa? Dia tidak punya duit untuk membeli, termasuk apa? Tidak bisa menjual kurma yang sudah dia miliki dijadikan uang, tidak bisa, maka boleh. Kalau keempat syaratnya ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tidak boleh. Jelas? Ya, karena apa? Di situ termasuk barang ribawi yang disyaratkan apa? Harus sama dan cash, kontan. Ada yang dibahas? Jadi kalau ditanya, apa itu jual beli aroya? Jawab, membeli kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah dipetik. Apa hukumnya? Boleh dengan syarat. Hukum asalnya apa? Tidak boleh, ya, haram. Boleh dengan syarat. Lah apa syaratnya? Ada 4. Bisa diperkirakan, bisa memperkirakan ukuran pendekatan yang sangat mendekati. Yang kedua, di bawah 5 wasak. Yang ketiga, sangat membutuhkan rutop. Yang keempat, tidak punya uang untuk membeli rutop, punyanya kurma itu. Jelas? Jelas belum? Ya, itu jual beli apa? Aroya. Kebalikannya aroya apa? Muzabana. Ya. Baik, selesai syarat kelima. Ada yang dibahas? Sekarang masuk syarat keenam. Ya, termasuk kurma aja atau barang ribawi? Ya, yang ada di nas. Jadi yang namanya pengecualian itu hanya yang termasuk di nas saja. Makanya kan disyaratkan apa nih? Butuh pada rutop. Ya, jadi tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Jelas ya? Ya. Jadi yang nama asalnya kan nggak boleh, Mas. Ini boleh karena ada nasnya. Dan nas ini untuk siapa? Untuk kurma saja. Jelas? Yang lain cukup? Baik. Syarat ke-6, wa minasyuruti an la yaqa'al aqdu ala muharramin syar'an. Ya, termasuk syarat sahnya jual beli adalah an la yaqa'al aqdu ala muharramin syar'an. Nah, jadi akad itu tidak diberlakukan, diterapkan pada perkara yang haram secara syar'i. Artinya apa? Walaupun 5 syarat sudah terpenuhi, tetapi ke objek barang yang ditransaksikan itu barang yang haram, maka nggak boleh. Contoh narkoba misalnya, saling ridho, gitu. Ukurannya jelas, harganya ya jelas, sak gramnya berapa misalnya gitu ya. Tolong. Ya, itu juga pemilik barang sudah akil balik rosid gitu. Nah, ya kan? Itu. Kemudian apa? Tidak ada riba. Berarti sah no? Enggak. Syarat ke-6 masih berlaku. Apa itu? Nah, lah itu kan objek barangnya barang yang haram. Maka tidak sah jual belinya. Kalau tidak sah jual belinya bagaimana? Ya dua-duanya duit yang diterima ya duit yang haram, meskipun untungnya banyak, barang yang dimakan pun juga barang yang haram, karena nggak sah jual belinya. Kan harta sesama muslim itu kan aslinya haram kan? Jadi halal kalau ada sebabnya.
Di antara jual beli. Ya kalau jual belinya nggak sah, berarti kan balik ke aslinya. Harta itu menjadi apa? Tetap haram. Paham? Ya dah, harta sesama muslim kan hukumnya haram. Menjadi halal apa? Nek wis dikeke. Ini sebelum jadi milik kita haram. Ya kan? Terus dikasihkan, baru jadi halal. Penghalalnya apa? Dikasihkan. Paham ya? Dikasihkan. Dan dikasihkan itu ada uruf ya. Jadi ada akad, ada uruf. Urufnya apa? Nek wis dideleh kini biasanya kon ngombe. Ora usah nunggu dibagek nih, nggo diunjuk, rasa. Kalau dohiri mungkin gitu ya, madhab dohiri harus ada serah terima. Kok enggak diminum? Lah dari tadi nggak ada yang nyuruh minum. Ya berarti kan belum halal ya. Tapi uruf kita kalau sudah disuguhi kayak gini suruh ngapa kira-kira? Suruh minum. Antum datang walimah. Datang walimah. Diletakkan minum di depan antum. Depan kita ya dikasih minuman, kasih makanan. Yang tuan rumah nggak nyuruh makan. Apa enggak boleh dimakan? Kan enggak toh? Ya. Walaupun asalnya haram, tapi kan ketika sudah dihidangkan itu kan secara uruf itu apa? Memang untuk suruh bukan untuk suruh beli toh. Nah, gitu. Nek nyang warung lah kuwi beda. Nek nyang antum ke warung pesen, mulai kudu bayar. Nek ra bayar haram. Nah, ya toh? Ya kan? Kalau ke walimah enggak itu. Nek nyang warung lah. Mayam setunggal, Bu. Ya es teh. Nah, turun ya Bu, mantuk. Haram itu ya. Loh, bayar Mas. Lah pinten Bu? Malah 1000. Lah kula kan namung jeluk. Jeluk iki warung masih dijual. Jadi uruf ya, kembali ke uruf. Jadi akad itu bisa kembali ke uruf, bisa kembali ke memang ada lafadz khusus. Kalau ada lafadz berarti lebih jelas. Tapi uruf itu sudah cukup. Jelas ya, seperti minuman dihidangkan depan saya kayak gini, halal ini. Ini memang disediakan untuk diminum. Jelas? Ya. Baik, jadi syarat yang keenam apa? Akad itu tidak boleh diberlakukan layakok ya, tidak boleh diberlakukan ala terhadap muharramin syar'an. Perkara yang haram secara syar'i. Contoh yang haram misalnya khomer itu. Ya, secara syar'i kan haram itu, maka nggak boleh. Walaupun saling ridho, tidak ada goror, pemilik barang, akil balik rosid, bukan riba ya, tapi tidak boleh. Karena apa? Syarat ke-6 tidak masuk. Jadi harus komplit syaratnya ini. Saya tanya nahwu dulu ini. Wa minasyuruti an la yaqa al aqdu ala muharramin syar'an. Itu kan satu jumlah ya. Itu jumlah ismiyah atau fi'liyah Mas Agus? Wa minasyuruti an la yaqa al aqdu ala muharramin syar'an. Di situ kan jumlahnya sempurna, satu jumlah. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti ada apa dan apa? Mubtada dan khobar. Bagus. Mana mubtada dan khobarnya? Mubtada'nya mana, khobarnya mana? Ya, buat hiburan, pelajaran fikih tapi bahas nahwu. Hiburan apa malah mumet. Ya, buat selingan maksudnya. Mana? Lah khobarnya? Mana khobarnya ya, khobarnya minasyurut. Mubtada'nya Mas Darmawan an la yaqa'a, khobarnya
Jadi asalnya an la yaqa'al aqdu ala muharramin syar'an minasyurut. Ya, minasyurutil au min syurutil bai'i asalnya. Baik. Kemudian lanjut mu'alif atau musannif, imma li ainihi, bisa karena sebab bendanya. Jadi memang bendanya itu haram. Contohnya tadi khamr, gitu, narkoba dan yang lain sebagainya. Kama nahan Nabi sallallahu an bai'il khamri wal maitati wal asnami, muttafaqun alaih. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang dari jual beli khamr, bangkai, dan juga berhala-berhala. Jadi khamr, maitah, wal asnam itu dilarang diperjualbelikan karena memang zatnya haram. Zatnya haram. Itu jual beli bangkai. Kalau misalnya pitik mati dibeli buat pakan lele, boleh nggak? Boleh nggak, Mas? Nggak boleh, dilarang kok. Boleh gimana tuh? Lawan Nabi kamu. Hah? Boleh nggak jual beli bangkai? Ini kan tidak dijelaskan buat apanya, tapi kan jual belinya itu loh, Mas. Nek nggih pakan lele ento, tapi nek jual belinya boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau bangkai buat pakan lele boleh nggak? Boleh. Jelas tak? Boleh. Tapi kalau untuk pakan terus dengan cara membeli, lah itu ya nggak boleh. Jelas? Nah, di sini ilah atau pelarangannya itu karena kan barang-barang atau zat-zat benda tersebut memang secara zat haram. Jelas? Jadi perkara yang diharamkan syariat itu bisa karena memang bendanya. Yang kedua karena apa? Karena dampak yang diakibatkan. Maka yang kedua ini, wa ima lima yatarat tabu alaihi min qati'atil muslimi. Wa ima lima yatarat tabu alaihi min qati'atil muslimi. Dan bisa dikarenakan apa yang menjadi dampak dari jual beli itu. Berupa apa? Qati'atil muslim, putusnya hubungan antara sesama muslim. Ya, apa contohnya? Contoh jual beli yang mengakibatkan hubungan kaum muslimin itu retak atau bercerai-berai. Nah, ini contohnya. Kaman nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai'i ala bai'il muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu bertransaksi jual beli atas jual belinya orang lain yang belum selesai. Paham? Jadi si A sama si B baru transaksi jual beli. Belum selesai si C sudah datang. Dinyangkuran yang si B, 10.000, angko ngono kok 10.000, aku wani 12.000. Wah, kan si B nanti marah-marah. Ya kan? Maka itu apa? Bisa memutus ya hubungan dan menimbulkan kebencian. Ya kan? Menimbulkan kebencian. Nah, itu secara asal barangnya mungkin halal, akadnya mungkin halal, tapi dengan apa? Akibat dari jual beli itu menimbulkan apa? Permusuhan dan kebencian, maka dilarang. Paham ya? Seperti itu. Wasyira'i ala syira'ihi. Nah, tadi kan menjual, kalau ini membeli. Membeli di atas pembelian orang lain. Kalau tadi kan menjual. Jadi si A jual pada si B. Nah, saya punya barang mas, sekilo 10.000 saja. Nah, terus datanglah si C bawa barang, itu kemahalan mas, saya punya ini sama persis kayak gitu, harganya 8.000, beli punya saya saja. Itu kan si A loro-loro itu ya. Ya, si A pasti sakit hati. Itu contoh al-bai' ala bai'il muslim itu kayak gitu. Kalau sirok kebalikannya, membeli itu. Membeli di atas jual beli orang lain.
Jadi si A membeli barangnya si B, nah, nawar 10.000, datanglah si C, barang bagus kayak itu ditawar 10.000, saya berani 12.000. Nah, itu namanya apa? Syira ala syira'i al muslim. Wan najes, apa najes? Najes itu nawar tapi tidak niat beli, ngentul harga, ngentul gabuk itu tadi ya. Tak paham tak? Jadi si C tadi nawar, mau barang kayak gitu kok saya berani 12.000, tapi dia nggak niat beli karena dia timnya si B. Ini orang lain, orang lain. Iya, jadi B sama si C ini sudah sekongkol itu loh. Jadi namanya si C nawar barangnya si B, barang segitu cuma 10.000, saya 12.000 berani. Dengan kondisi si A ini sudah terlanjur senang sama barang tadi. Nah, karena ditawar si C 12.000 kan mau nggak mau dia naikin harga. Nah, si C kenapa nawar tujuannya? Supaya si A ini berani tinggi. Barang ini supaya lebih tinggi. Ya, dengan itu nanti si C dapat fee, wes, nyo bagian sewu, ya itu. Paham nggak? Pasar kambing. Ya banyak, makanya kan pasar itu tempat terburuk di muka bumi ya pasar itu, ya kan? Tempat terburuk di muka bumi pasar, ya. Walaupun tempatnya megah, mewah, tapi namanya pasar ya tetap tempat terburuk di muka bumi. Nasnya ada. Pokoknya jangan lupa berdoa kalau masuk pasar, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah banyak sekali pasar. Ya. Itu ya. Jadi jual beli dilarang itu bisa karena faktor zatnya memang barang yang dilarang. Yang kedua karena apa? Karena efek yang ditimbulkan dari transaksi jual beli tersebut, nah, sehingga dilarang. Apa di antara efeknya? Membuat kegaduhan, membuat kericuhan, menimbulkan kebencian antara sesama manusia. Maka Islam melarang itu. Insya Allah ya, begitu sempurna agama kita. Ya. Terus wa min dzalika, ini beliau mendatangkan contoh-contoh jual beli yang dilarang. Wa min dzalika, termasuk hal itu apa? Jual beli yang dilarang. Nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anit tafriqi baina dzawir rahmi fir raqiqi. Larangan Rasulullah SAW dari memisahkan antara budak yang masih ada hubungan kerabat. Raqiq itu apa? Budak. Kan budak itu seperti benda ya, dia bisa diperjual belikan. Nah, kalau misalnya budak itu, misalnya si A ya punya budak, nah, budaknya itu kakak adik misalnya, itu kan masih ada hubungan kerabat toh, ya toh? Namanya apa? Dzawir rahmi toh. Jadi si A punya budak, budaknya dua, nah budak dua ini kakak adik itu loh. Maka ketika mau dijual, ya harus dua-duanya, paham? Jangan dipisah gitu loh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena bisa menyakiti perasaan mereka berdua. Paham? Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya dijual harus kepada satu majikan. Tidak boleh misalnya yang satu dijual pada si A, yang satu dijual pada si B. Ini namanya tafrik. Tafrik baina dzawir rahmi. Ya masih ada hubungan kerabat. Ya. Misalnya apa? Bapak dengan anaknya. Bapak dengan anaknya jadi budak misalnya. Ada budak, bapak sama anak gitu kan. Jadi budak. Nah, ketika dijual ya harus dua-duanya sak paket gitu. Dan Rasulullah melarang. Kenapa? Karena ini bisa membuat mereka sedih. Masya Allah ya. Itulah agama kita yang mulia.
Terus, nah ini jual belinya ini dilarang kenapa? Karena efek yang ditimbulkan gitu loh. Jadi dilarang itu karena apa? Karena efek yang ditimbulkan dari jual beli itu apa? Bisa menyebabkan hati mereka itu hancur. Paham? Seperti itu. Wa min dzalika, contoh yang lain. Wa min dzalika termasuk itu pula jual beli yang dilarang. Idza kanal mustari ya'lamu minhu annahu yaf'alul ma'siyata bimastarahu kastira'il jauzi wal bayzi lil qimari awis silahi lil fitnati wa ala qutta'it tariqi wa ala qutta'it tariqi, toknya ditasdid ya. Contoh yang lain jual beli yang diharamkan, contoh yang lain jual beli yang diharamkan jika pembeli ya'lamu minhu au yu'lamu ya, yu'lamu minhu diketahui darinya ya, diketahui dari pembeli ini artinya apa? Jika seorang penjual tahu bahwa pembeli ini membeli barangnya itu untuk tujuan buruk, maka juga nggak boleh. Paham? Jual belinya sah, kemudian apa? Barang yang diperjualbelikan juga mubah, boleh. Tapi si pembeli ini membeli barang untuk tujuan jelek, untuk tujuan maksiat, maka tidak boleh juga. Paham? Nah, maka ini maksudnya jika pihak pembeli diketahui darinya, dari pembeli tadi, anahu bahwasanya dia pembeli akan mengerjakan maksiat bima dengan benda yang dia beli tadi. Paham? Ya, jadi barangnya mubah, tapi dengan barang mubah itu digunakan untuk maksiat misalnya. Tuku lem iPhone, hukumnya mubah tak? Ya tak? Arep mbok apa Mas? Arep nggih lem pralon to? Mboten kok. Lah arep nggih lem apa? Mboten nggih ngelem. Lah arep nggih apa? Nggih ngelamun. Nggih ngefly. Ah, itu enggak boleh kan jadi mabuk toh? Enggak boleh. Walaupun beli lemnya sana boleh toh? Tapi peruntukannya beli lem untuk Allah, untuk mabuk, enggak boleh. Jelas? Itu. Kalau tahu, makanya kalau jadi penjual jangan banyak tanya. Arep mbok apa Mas? Arep ke anu Mas, arep ke suguh dayuh lah. Acara apa? Nah biasa Mas. Orang suro acara apa? Neng endi? Laras itu tuh. Iya. Tapi kalau tahu ya jangan pura-pura nggak tahu. Aku ya ora ngerti ya, padahal tahu. Wong tanggane arep acara misalnya apa? Pendurenan sirik misalnya gitu ya. Beli pisangnya dia. Genah tanggane arep di acara itu, beli pisang dia. Pisangnya nek dijual ke pasar harganya cuma 100.000, tetangga berarti 150 misalnya. Lah aku ya kan ya gradol ora ngerti kanggone. Oh, genah acarane cethok kok ora ngerti kanggone gimana. Wong kowe diundangi yo an. Jangan pura-pura tidak tahu. Jadi syaratnya apa nih? Jika diketahui dari pihak pembeli tadi akan mengerjakan maksiat dengan benda yang dia beli tadi, maka tidak boleh. Contohnya apa? Kastiro il jauzi wal bait. Contohnya seseorang yang membeli jauz, biji-bijian. Wal bait, apa bait? Telur. Lil kimar, untuk tujuan apa? Berjudi. Ya. Digunakan untuk judi. Enggak boleh. Ya.
jual kartu. Nah, kartu biasa nggak ada. Nek kartu judi jelas, kan ada lah kartu untuk judi jelas. Tapi ada kartu biasa. Nah, mainan anak-anak itu tapi bisa digunakan untuk judi. Ya apa mas? Ah, biasa keplek ngisi waktu, abut, itu kan. Ora kena haram, ora itu kuliah nih. Nggak boleh kalau tahu. Jadi membeli telur kan asalnya kan boleh toh? Boleh, tapi ketika tahu itu digunakan untuk apa? Untuk judi atau untuk perbuatan syirik. Harus apa mas? Harus nganok mas. Usahaku wangel tenan iki ya. Muga-muga iki ndokmu iki berkahi mas. Aku arep nyanggone wong tua. Ya muga-muga lantaran ndokmu iki usahaku lancar. Arep golek pesugihan ngono piye? Ya ceritane ngono kuwi. Ora kena. Paham tak maksudnya? Itu contohnya. Awis silahi lil fitnah, atau membeli senjata lil fitnah untuk menimbulkan fitnah. Contohnya apa? Bikin teror misalnya. Senjata untuk fitnah, menebar teror. Fitnah itu teror contohnya. Ya. Wa ala qutta'i tariq, menjual senjata kepada perampok. Qutta'i tariq apa? Perampok. Lah kan ya orang ngerti mas ge apa? Aku gradol pisau. Lah ya wong kene begal jenenge begal ya gayane nggih begal. Kan gitu kan. Jadi walaupun kita nggak tahu digunakan untuk apa, tapi orang itu profesinya apa? Gitu. Jadi udah jangan. Paham maksudnya ya? Itu. Walaupun kita nggak tahu itu digunakan apa. Jelas? Wanahan Nabi SAW. Nah, berikutnya ini contoh juga ya. Wanahan Nabi SAW antalakil jalabi. Dan Nabi SAW juga melarang talaki, mencegat. Talaki itu mencegat al-jalab, orang dari pelosok. Al-jalab itu rombongan dari pelosok. Jadi gini loh, orang dari pelosok mau membawa dagangannya ke pasar, itu namanya jalab. Lalu dicegat. Masih jauh dari pasar, biasanya apa? Biar dapat hargamu murah. Gitu. Nah, itu tidak boleh, kecuali mereka sudah tahu harga seperti sekarang. Seperti sekarang kan harga bisa diupdate setiap waktu dengan HP, informasi kan mudah toh. Ya, dan mengambil apa selisih harganya ya wajar untuk transport. Ya namanya orang dagang ya nyari untungan biasa gitu loh. Jadi selisihnya nggak begitu banyak gitu, maka tidak mengapa. Jelas ya. Kalau zaman dulu kenapa nggak boleh? Karena memang nggak tahu. Sebelum orang tahu di pasar kan nggak tahu harga barang dia itu nilainya berapa kan nggak tahu. Nah, itu bisa ditipu sama pedagang. Oh iki tenan mas, dol-dolan wangel tenan, ning pasar jan brek barang akeh. Iki nggo ra kowe aku ra tuku mas. Ya ning nggur kowe. Ora aku ora mesake kowe ora tak tuku, Mas. Lagi piro? Ah, biasanya jani ya 10.000 sekilo ning gane ya brek tenan iki nek 2.000 ngono piye. Padahal di sepasar masih 10.000. Maka seperti itu tidak boleh. Ya, karena apa? Itu ada unsur tipuan. Ada itu gos. Ya, apa itu? Gis itu menipu. Ada unsur gis, tipuan. Maka termasuk jual beli yang dilarang, mencegat rombongan apa itu orang-orang pelosok yang mau menjual barangnya ke pasar. Dalam sebuah hadis dijelaskan bacanya apa? La talaqau atau la talaku. Ini jelas fi'il nahi lah, ilmu gorek lah. Ya, talaqau atau talaku. Talaqqa fi'il amrnya, talaqqa mudhari'nya,
ya talaqqa, tawafa, ya tawafa. Amrnya tawafa, talaqqa. Tasrif lugawi talaqqa, talaqqaya, talaqqau. Nah, ini berarti apa? La talaqqau. Asalnya itu la tatalaqqau, asalnya gitu. Taknya dibuang satu. La tatalaqqau al-jalabah. Kalian jangan mencegat rombongan yang datang dari pelosok. Faman talaqqa fashtara minhu. Barang siapa yang mencegatnya lalu membeli barangnya, faida atas sayyidu asuqa, lalu ternyata pemilik barang itu ya datang ke pasar dan tahu harga, fahuwa bil khiyar, maka dia punya hak khiyar. Khiyar itu membatalkan atau melanjutkan. Artinya misalnya apa? Orang-orang yang dicegat tadi oke, melepas harga 2000. Melepas harga 2000. Terus dia ingat, oh dia kan mau ke pasar juga mau beli barang. Yang lanjut ke pasar. Ternyata di pasar harga masih berapa? 10.000. Kayak gawannya sekental kan, murah banget itu selisih. Ya dah. Selisih kan 800.000. Ya kan, selisihnya kan banyak sekali. Akhirnya sampai di pasar, boleh tadi dibeli di orang 2.000 per kilo gitu kan. Maka dia boleh komplain kepada pedagang dan membatalkan. Dia mau tak balik gimana barang saya? Nah, itu namanya khiyar. Paham? Dan pedagang nggak boleh nolak lah, kan wis tak tuku lah, salah itu, nggak boleh. Dosa kalau dia nolak. Nggak sah jual belinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Itu maknanya khiyar seperti itu. Nanti kita bahas secara khusus bab khiyar. Nah, ini menunjukkan apa? Jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang. Rawah Muslim. Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Ya. Jadi hal itu dilarang karena ada unsur ghis. Ghis itu tipuan. Barang siapa yang menipu kita bukan termasuk golongan kita atau golongan kami. Golongan kami maksudnya apa? Golongan kaum muslimin. Ini ancaman dari Nabi. Menunjukkan itu dosa yang sangat besar. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Golongan kami apa? Golongan kaum muslimin. Dan terus apa? Kalau bukan orang muslim. Artinya di sini ancaman yang keras. Bukan terus, oh berarti kafir, enggak. Artinya itu sebagai apa? Teguran yang keras dari Rasulullah SAW akan perbuatan itu. Orang muslim itu harus jujur. Orang muslim itu jangan curang dalam jual beli. Orang muslim tidak boleh menipu yang lainnya. Seperti itu. Ya, selesai sampai di sini. 6 syarat selesai ya. Berikutnya itu adalah contoh-contoh masih membawakan contoh-contoh jual beli yang dilarang. Tapi secara umum syarat-syaratnya 6 itu dibawakan oleh mu'alif. Ada yang dibahas silahkan. Ya apapun itu buat acara yang tidak syar'i dalam artian acara yang dilarang, yang haram, entah syirik atau sekedar maksiat atau bid'ah, ya nggak boleh. Paham? Lah antum keyakinannya apa dulu? Ikut madhab apa antum? Dan jangan-jangan saya sama antum beda madhabnya. Nek menurut apa? Menurut antum madhabnya apa? Gitu aja. Hah? Nek menurut antum madhabnya apa? Nek menurut antum? Peringatan 1000 harian orang mati toh? Ya. Nek urut jenengan apa? Madhabnya jenengan apa? Nek jenengan berkeyakinan nggak boleh, ya jangan menjual. Tapi kalau itu halalan, itu ibadah yang agung, ya silahkan. Iya dah? Ya seperti itu. Wallahu a'lam.
Yang lain? Kalau bikin kerangkeng untuk anjing nggak ada? Hah? Bikin kerangkeng untuk anjing, saya pernah soalnya. Ya. Tapi dengan asalkan anjingnya herbal kok, anjing mahal, supaya tidak keluar mengganggu tetangga-tetangga. Wah, bahaya itu. Subhat itu, Mas. Apa yang enggak? Dulu terus saya tinggal. Ya kan gini, kan yang dilarang itu kan jual beli anjingnya toh Mas. Lah kalau seseorang memiliki anjing, contohnya anjing berburu misalnya, kan boleh toh? Boleh enggak? Boleh. Seseorang memiliki anjing apakah dilarang? Ada enggak larangannya? Kan enggak ada. Ya kan? Ya, apalagi anjing ini dilatih untuk berburu. Jadi dalam Islam kan ada kan kalbun mu'alam. Jadi berburu dengan anjing. Berarti kan boleh memelihara anjing itu. Nah, anjing butuh kandang. Maka termasuk perkara yang mubah. Yang nggak boleh itu kan jual belinya itu. Paham? Paham ya? Itu. Bisa dipahami nggak ini? Ya. Kan yang nggak boleh itu jual belinya itu. Nah, kalau membuatkan kandang, lah itu kan memelihara anjing kan nggak apa-apa. Contoh, jual beli kucing, hukumnya apa? Nggak boleh, haram. Memelihara kucing, hukumnya apa? Boleh. Kita jual kandang kucing pada orang yang melihara kucing, bagaimana? Boleh, kan kita nggak menjual kucing, kandang kucing, sego kucing. Paham ya? Wallah alam gitu Mas. Cukup ya? Demikian. Sallallahu Nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.